senang sekali bisa berjumpa Bapak Ibu Saudara yang ada di New York ataupun di daerah sekitarnya, dimanapun Anda berada, bukan batasan untuk kita bisa beribadah, worship from home tentunya ya. Dan pada kesempatan ini saya mau berbagi sebuah tema yang akan menolong kita menikmati banyak hal yang Tuhan sediakan dalam hidup kita ke depannya. Tema hari ini adalah personal growth atau pertumbuhan pribadi ya. Jadi saya berharap dengan sharing ini kita akan melihat perubahan terjadi, pertumbuhan terjadi dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Nah, sebelumnya kita perlu menyadari bahwa saya dan saudara adalah masterpiece-nya Tuhan, mahakaryanya Tuhan. Kita ini limited edition. Coba kita pikirkan, apakah di dunia ini ada yang sama dengan diri Anda? Dari miliaran orang di dunia, tidak ada. Apakah dulu ada yang sama dengan Anda? Tidak ada. Apakah ke depannya ada yang sama dengan Anda? Tidak akan ada. Artinya apa? Secara unik, secara spesifik, secara luar biasa, Tuhan mendesain kehidupan saya dan saudara menjadi sebuah mahakarya. Nah, mari kita katakan sama-sama dulu, biar ini menjadi sebuah rema dalam hidup kita selalu mengetahui siapa diri kita. Katakan sama-sama, saya adalah mahakaryanya Tuhan. Saya adalah masterpiece-nya Tuhan. Saya limited edition. Artinya apa? Saudara, kalau kita ini limited edition berarti kita mahal. Ya, kita punya harga yang luar biasa. Pewahyuan seperti ini akan membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kalau saya bisa sampaikan bahwa ada seed of greatness. A seed of greatness, benih-benih kebesaran dalam kehidupan kita. Dan di mana ada kehidupan, di situ ada potensi pertumbuhan. Coba bayangkan sebuah benih. Benih berbicara sebuah potensi. Benih yang kecil berpotensi menjadi besar dan berbuah. Dan kita tahu, kalau ada benihnya Tuhan dalam diri kita, ada benih ilahi dalam diri kita, berarti benih ilahi dalam diri kita ini berpotensi bertumbuh menjadi sebuah benih kebesaran, benih kemuliaannya Tuhan nyata dalam hidup saya dan saudara. Dan begitu pula kehidupan saya dan saudara berpotensi untuk bertumbuh. Dan ketika kehidupan kita bertumbuh, terjadi pertumbuhan dalam aspek yang lain. Ketika kita bertumbuh di dalam kehidupan kita, berarti kita bisa lihat ada pertumbuhan bisa terjadi dalam usaha bisnis kita, di dalam karir, pertumbuhan dalam pelayanan, pertumbuhan dalam prestasi-prestasi kita, kalau ada mahasiswa-mahasiswi, pertumbuhan di dalam kapasitas rohani kita. Namun, kita perlu tahu bahwa itu semua menjadi nyata kalau kita bertanggung jawab menumbuhkannya. Nah, apa artinya bertumbuh? Bertumbuh adalah ada kemajuan, ada peningkatan, ada progres, ada perkembangan. Nah, jadi kita perlu paham bahwa hidup itu Tuhan mau kita bertumbuh, ada kemajuan, ada peningkatan, ada perkembangan, ada progres. Siapa yang rindukan kehidupan yang terus bertumbuh? Angkat tangan, lambaikan tangan. Ya, pelayanan kita ada kemajuan, keuangan kita ada peningkatan, rohani kita ada perkembangan, bisnis kita ada perluasan. Nah, itulah potensi pertumbuhan. Dan ketika kita paham ini, hidup kita akan terus hari demi hari mengalami pertumbuhan. Saya coba sederhanakan, Bapak Ibu tolong lihat di layar. Ya, kita lihat. Personal growth itu bisa berupa dari tidak bisa jadi bisa. Terjadi personal growth. Contoh, ada banyak orang-orang datang ke gereja ya dari tidak bisa berdoa, ayo, tidak bisa mimpin pujian, aduh nggak bisa sharing, tetapi karena sudah ikut sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, mulai jadi bisa baca firman, mulai bisa sharing, mulai bisa doa, terjadi personal growth. Atau ada orang, pastor, saya nggak tahu bagaimana caranya menginjil, saya nggak tahu caranya doain orang sakit, aduh saya nggak tahu.
buat hal ini, saya nggak tahu bagaimana cara melayani yang baik. Jangan mau terus hidup nggak tahu. Harus dari tidak tahu jadi tahu, terjadi pertumbuhan. Nah, jadi ini kita bisa melihat ya dan ukur diri kita. Ya, supaya jangan terus tidak bisa, jangan terus tidak tahu, ada juga orang tidak mengerti. Saya mau tanya, siapa kalau baca Alkitab masih ada beberapa hal yang tidak mengerti? Saya angkat tangan. Ya, sama. Saya juga masih ada hal yang saya tidak ngerti, tetapi itu menolong saya terus bertekun untuk dari hari ke hari, mungkin satu ayat ini mulai dipahami, mulai hal ini disingkapkan, mulai hal ini saya mengerti banyak hal. Sama. Jadi, jangan puas dengan keadaan yang mana kita datang dan sampai hari ini begitu-begitu saja. Kita harus terus bertumbuh dalam pengertian. Itu pertumbuhan. Saya tidak katakan semua hal kita ngerti. Ada banyak hal-hal di Alkitab yang masih saya tidak paham. Makanya kami juga sempat kemarin belajar tentang penafsiran Alkitab. Wow, ternyata begini ya. Oh, ternyata begitu ya. Itu namanya pelajaran hermeneutika. Ya, kami diajarin lagi, panggil guru untuk ngajarin kami. Oh, seperti ini ayat-ayat ini pemahamannya. Nah, tetapi tidak hanya selalu berbicara rohani. Personal growth bisa bicara dari sedikit menjadi banyak. Sedikit uangnya mulai menjadi banyak uangnya. Sedikit mungkin kebajikannya menjadi banyak kebajikannya. Sedikit mungkin jiwa-jiwa yang dia pimpin menjadi semakin banyak jiwa-jiwa yang dia pimpin. Ya. Nah, mungkin kalau usaha sedikit cabangnya menjadi banyak cabang-cabang dagangannya, bisnisnya. Nah, saya ingat sekali, saya datang ikut Tuhan dalam kondisi seperti ini. Nggak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, dan punya uang yang sedikit. Kenapa? Karena saya datang dari kota Makassar, pindah ke Jakarta tahun 98, saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus di kota Jakarta, tapi status saya masih numpang 4 tahun di rumah tante saya. Tante saya seorang Muslim, kemana-mana saya naik angkot. Ya, nah, tapi di situ saya sudah mulai aktif. Sampai saya mendekati menikah dengan istri saya, baru punya mobil bekas. Baru punya rumah kecil di Tangerang. Ya, tetapi karena saya setia di dalam Tuhan, saya setia digembalakan, dari sedikit mulai pelan-pelan menjadi banyak. Mulai banyak asetnya, mulai banyak hal yang saya miliki. Artinya apa? Ada pertumbuhan. Nah, dari rendah jadi tinggi. Apa? Misalnya prestasi kita. Dari prestasi yang rendah, harus terus ada peningkatan prestasi. Supaya apa? Ada pencapaian-pencapaian yang tinggi. Itu personal growth. Dari sempit. Saya ini sempit wawasannya. Tapi karena ikut Tuhan, mulai jadi luas wawasannya. Dari bodoh, jadi bijaksana. Jadi pintar. Ya, bukankah hidup kita dulu banyak melakukan kebodohan? Ya, saya bodoh di dalam mengatur keuangan dulunya. Saya bodoh dalam menjalani hidup. Saya bodoh di dalam hubungan. Saya bodoh dalam mengelola diri saya. Tapi ketika ikut Tuhan, kurang lebih 23-24 tahun, dari bodoh ini mulai bertambah hikmatnya, bertambah bijaksananya, sehingga bisa berbagi pada orang lain. Dari negatif, ayo, ya jangan mau terus negatif. Kerjanya di gereja dan di rumah cuma 5M. Ngeluh, ngedumel, ngoceh, ngeyel, ngegosip. Jangan. Kalau kita dulu negatif, jadi pribadi yang positif. Itu pertumbuhan. Ya, dari yang suka ngeluh banyak bersyukur, itu pertumbuhan. Dari selalu melihat sudut pandang jeleknya bisa menjadi orang yang positif, yang semangat. Ya, yang loyo jadi selalu bersemangat. Pagi, siang, malam semangat pagi. Itu ada pertumbuhan. Dari loyo jadi semangat. Ayo, dari malas jadi rajin. Jangan terus-terusan malas. Itu namanya kalau di Indonesia kaum rebahan. Ya, kebanyakan rebahan gitu ya. Tuhan mau kita jadi orang-orang yang lebih rajin. Ayo, siapa yang penakut dulu hidupnya? Ya, wow, takut
ambil keputusan, takut gelap, ada juga yang takut setan. Nah, sekarang harusnya setan yang takut sama kita, ya kan? Kalau dulu diusir setan, sekarang setan kita usir. Jadi pemberani. Nah, apa yang saya cerita ini bercermin dari hidup saya yang saya pelajari. Oh, setelah ikut Tuhan, ada Yesus Kristus Tuhan dalam diri saya, terjadi sebuah progres, kemajuan. Tidak langsung, instan, tetapi hari demi hari, ini patokannya. Jadi tolong difoto, tolong direnungkan apa ya yang saya belum bisa, supaya saya menjadi lebih bisa, apa ya dari hal yang negatif menjadi lebih positif, apa ya yang masih rendah menjadi tinggi, apa ya yang masih sedikit saya pengen lebih banyak di dalam Tuhan. Itulah pertumbuhan. Kenapa bisa terjadi? Karena sebuah benih yang kecil, kalau bertumbuh, bisa menjadi berbuah-buah yang lebat. Dan ketika buah itu terjadi, disitulah kita lihat benih menghasilkan buah, dan biarkanlah buah itu tinggal tetap. Ya, mungkin saudara beberapa sudah pernah dengar cerita saya, tetapi saya kasih sekilas, inilah benih yang tidak bisa, tidak tahu, rendah, sempit, bodoh, mengalami perubahan di dalam Tuhan. Beda ya? Nah, Haryanto Kandani 25 tahun lalu, 23 tahun lalu, ya sampai hari ini, terus saya rindu Tuhan, saya mau maju, saya mau berkembang, saya mau bertumbuh, saya mau lebih lagi di dalam Tuhan. Saya nggak mau puas di dalam Tuhan. Saya mau lebih lagi, hari demi hari terus ada keserupaan dengan Kristus. Amin, saudara. Dan saya dari tidak bisa bilang R dulu ya, cadel ya. Teman-teman sering bully. Coba bilang, namamu siapa? Halianto. Bilang dong yang jelas. Halianto. Bilang ular lari lurus melingkar-lingkar di pagar, nggak bisa. Tapi setelah saya ikut Tuhan, tahun 98, setelahnya 2 tahun, 3 tahun saya latih mulut saya. Kan saya pemalu, cadel, minder, pendiam dulunya. Kalau orang yang kenal saya dulu pendiam, jarang senyum. Ya, jarang senyum. Setelah saya ikut Tuhan, terjadi mujizat di bibir saya. Ternyata bisa loh. Akhirnya saya menjadi pembicara public speaking sekarang. Tiap bulan kami adakan public speaking training yang hadir bupati, pejabat, juga pimpinan-pimpinan perusahaan, orang sales, marketing. Mereka mau belajar bagaimana berbicara dengan baik depan umum. Presentasi yang baik itu seperti apa. Dan inilah potensi pertumbuhan. Dari seorang, jujur ya, nilai saya dulu waktu kuliah kurang bagus. Karena saya waktu kuliah sudah tidak mau nyontek lagi. Sudah jadi anak Tuhan. Tapi kenapa nilai saya jelek? Karena waktu remaja saya mabuk-mabukan, judi, kehidupan malam, bolos. Jadi dasar-dasar pelajarannya nggak kuat. Begitu masuk kuliah bingung. Kok orang lain bisa, saya nggak bisa. Karena dia bilang, ini kan pelajaran SMA, accounting-nya, finance-nya, matematikanya. Oh ya? Kok saya nggak tahu ya? Oh, karena nggak pernah masuk sekolah. Tapi saya berjuang keras. Hampir setiap semester pasti ngulang. Nggak apa-apa, tapi hasil karya sendiri. Ya, khususnya pelajaran matematika, accounting, finance. Dan kalau boleh jujur ya, pasti Anda nggak percaya. Kalau Anda kasih saya perkalian 9 atau perkalian 7, saya nggak bisa terlalu cepat langsung tahu. Misalnya 9 kali 8, 56 ya. Itu saya nggak bisa langsung loh. Apalagi kalau sudah ada desimal-desimal, koma-koma, bagi-bagi, saya nggak bisa. Saya cuma bisa mengandalkan kalkulator. Sampai hari ini ya. Tetapi ternyata walaupun saya kurang bisa matematika, bukan berarti saya nggak bisa meraih keberhasilan. Ya, saya mengolah diri saya menjadi dari seorang sales, menjadi seorang yang bersyukur karena kemurahan Tuhan bisa bawa dampak. Mungkin sudah lebih 1 juta orang, baik secara offline dan online. Yang hadir menteri, bupati, wali kota, tim sukses presiden, Miss Indonesia, dan you can name it, all the well-known companies di Indonesia, kebanyakan klien kami. Saya kenapa cerita ini? Saya mau membanggakan Tuhan Yesus kalau ada dalam diri saya dan saudara. From zero to become hero, itu bisa terjadi dalam hidupmu. Kalau Anda berkata, iya, Pak Haryanto kan di Indonesia, kita kan perantauan ke Amerika, kami ini merantau, kami ini bahkan sebagian data mungkin dalam kondisi, aduh cari American Dream ya, coba aduh ada apa di Amerika yang bisa kita rintis. Itu sama.
Artinya dalam kondisi saya dari kota kecil merantau di mana? Merantau di Jakarta. Ya, istilahnya kalau Anda merantaunya ke Amerika, kalau kami merantaunya ke Jakarta untuk cari sesuatu untuk hidup ini. Tetapi ternyata dari nobody you akan bisa menjadi somebody bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, kenapa saya cerita ini? Supaya Anda bisa mengetahui bahwa dalam dirimu ada potensi pertumbuhan, perkembangan. Itu bisa secara pelayanan, secara bisnis, secara karir, tetapi itu dimulai dari diri sendiri dulu. Nah, kita mau lihat ayat firman Tuhan sekarang ya. Nah, kita lihat. Sebelum saya bacakan ayat firman Tuhan, saya mau sampaikan begini. Kalau kita sekolahkan anak, siapa yang setuju? Tentu yang paling kita harapkan anak itu meningkat, terus naik kelas dan jadi anak lebih baik. Angkat tangan. Ya, setahu saya tidak ada orang tua yang sekolahkan anak, dia bilang gini, "Nak, semoga kamu tetap di kelas yang sama, Nak. Ya, jangan terlalu cepat-cepat lah naik kelas ya. Nah, nikmati kelasmu." Kita harus tahu, Bapa di surga pengen hidupmu naik kelas. Bertumbuh, meningkat, mengubah ratapmu jadi tarian, mengubah dukamu menjadi suka, menghapus air matamu dengan sorak-sorai. Bapa di surga pengen kita yang miskin jadi kaya, supaya kita yang kaya bisa mensejahterakan orang lain. Nah, kalau anak kecil minta susu, itu lucu. Cucu, cucu, cucu. Kalau saya khotbah di gereja, saya udah bawa botol susu beneran ya. Sudah ada stok dulu, saya pernah sharing ini bawa botol susu beneran ya. Lucu kalau minta susu, manja. Anak kecil jalan-jalan jatuh, bangun lagi. Ayo bangun, sini. Tapi kalau kita sudah dalam Tuhan bertahun-tahun, ya istilahnya kalau orang sudah besar masih minta cucu, udah nggak lucu itu. Ya, kenapa aku nggak dapat? Udah nggak lucu itu. Jadi kalau kita Kristen baru lahir baru, ya minta diperhatiin, minta dimomong, dijemput, diingatin, ada ibadah, lucu. Ya, kita jatuh bangun, bisa dimengerti. Tapi kalau sudah di dalam Tuhan lama, masih dikit-dikit sensitif, masih sedikit cengeng, masih sedikit gampang tersinggung, masih sedikit selalu mau diperhatiin, kalau nggak diingatin nggak datang, kalau nggak dipantau nggak balas WA, itu udah nggak lucu. Ya, jadi Tuhan mau ada pertumbuhan secara karakter, secara rohani, secara mental. Karena kalau orang sudah percaya Yesus Tuhan, ada benih ilahi. Ya, katakan sama-sama benih ilahi. Benih ilahi itu ada dalam diri saya dan saudara. Kalau saya bisa pakai bahasa kerennya, ada DNA-nya Tuhan. DNA-nya Tuhan. Nah, saya tunjukkan ya, potensi yang bisa terjadi dalam hidup saya dan saudara dari ayat firman Tuhan. Lihat. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Lihat ya, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Berarti Tuhan mau kita mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Berarti bisa jadi saya dan saudara ini ada pengetahuan-pengetahuan yang belum komplit di dalam Tuhan. Ya, setuju ya, walaupun seorang hamba Tuhan pun tidak ada yang pengetahuannya sudah sempurna tentang anak Allah. Itu butuh terus progress revelation, pewahyuan yang terus-menerus sampai kita menjadi dewasa penuh. Nah, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, jadi inilah potensi pertumbuhan, bahkan Alkitab bilang kita yang bertumbuh, kita bisa menjadi kepala dan bukan ekor, di atas dan bukan di bawah, naik dan bukan turun. Nah, saya mau ajak kita memahami dua ayat ini, lihat apa bedanya ayat ini, satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Kita lihat ya.
1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, yang baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Lihat, Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai. Kira-kira apanya yang semakin besar? Kira-kira kalau kita dengan sederhana terjemahkan, Samuel masih muda, terus dia semakin besar. Nah, semakin besar mungkin bisa bentuk fisiknya. Ya, kan dia dulu muda, sekarang makin besar nih, perkasa. Tetapi yang menarik bukan cuma fisiknya, semakin disukai. Nah, disukai ini bicara aspek apa? Mentalnya, sikapnya, karakternya, kualitas dalam dirinya. Berarti yang bertumbuh jangan cuma besar badannya kita. Bukan itu saja pertumbuhan, tapi ada sesuatu dalam diri kita yang harus bertumbuh, dan menariknya disukai Tuhan dan manusia. Siapa yang rindu hidupnya disukai Tuhan dan disukai manusia? Amin. Nah, saudara, Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus, mirip nih ayatnya, satu tentang Samuel, satu tentang Yesus, tapi ada mirip-mirip loh nada-nadanya ya, lihat ya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Wow, mirip. Samuel makin bertambah besar dan disukai Allah dan manusia. Di Perjanjian Baru lebih jelas lagi. Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Bukan cuma fisiknya bertambah besar, wisdomnya, kualitas dalam dirinya, mentalnya, sikapnya, karakternya, pembawaannya, cara komunikasinya mungkin disukai banyak orang. Dan ini penting loh, saudara. Disukai Allah dan disukai manusia. Ya, rindukan ini ya. Jadikan doa kita ini, saya suka, Tuhan, aku mau disukai manusia dan disukai Allah. Kenapa? Kalau Allah sudah suka sama kita, aduh, pintu yang terbuka tidak ada yang bisa tutup. Pintu yang ditutup gak ada yang bisa buka. Ada favor Tuhan. Penting hidupmu disukai Allah. Itu luar biasa. Orang kalau sudah disukai Allah, beda hidupnya. Ya, ada perkenanan Tuhan. Tapi kita juga perlu disukai manusia. Kenapa? Kalau hidupmu disukai manusia, orang lihat kita pengen kirim makanan. Orang lihat kita pengen tolong kita. Orang pengen kerjasama. Orang pengen bantu kita kalau susah. Bahkan orang pengen buka jalan buat kita. Orang pengen mungkin anterin kita jalan-jalan. Ya, saya bersyukur loh. Pak Yongki masih suka sama saya. Kenapa? Saya ke New York. Waduh, dibawa jalan-jalan saya. Ke Central Park lah, ya, ditungguin saya pergi beli jas. Wah, itu jasnya dibolak-balik, di fitting apa semua. Wah, ditungguin, dibawa ke sini kemana, makan ini, makan itu. Karena penting loh hidup disukai. Kalau kita mau kerja ya, kalau kita mau cari kerja, di Indonesia ini saya cerita, kalau zaman dulu, itu kirim 500 surat lamaran. Belum sistem email, itu amplop coklat 500 halaman hanya untuk cari 2 pegawai. Kalau perusahaan perbankan misalnya ya, saya diceritakan ya HRD-nya, mereka tahu nggak cara sortirnya gimana? Ini saya diceritakan sama Human Resources Development-nya. Jadi mereka cari 2 pegawai, misalnya let's say tenaga penjual, sales. Mereka buka iklan, sistemnya di Kompas. Buka iklan, karena perusahaan besar ya, 500. Saya juga pernah buka iklan cari pegawai, tapi yang kecil aja. Kan bukan perusahaan sebesar perbankan. Buka iklan baris, yang kirim 50. Apalagi kalau mereka, iklannya bisa setengah halaman Kompas. Mereka carikan, umumkan. Ini zaman dulu ya. Kalau sekarang kan submit by application atau email. Nah, itu cara sortirnya, saya kaget caranya. Ini saya dramatisir ya. Mereka ternyata, lihatnya mereka buka, lihat fotonya dulu. Jadi mau lulusan California, San Francisco, mau lulusan Melbourne, Kanada, mereka lihat dulu fotonya. Bukan masalah cakep atau gantengnya. Mereka cerita. Mereka lihat ya. Aduh, ini tampan teroris nih, buang di tong sampah. Ini kayaknya muka-mukanya, lihat nih, lihat. Kayaknya belagu ya kalau kerja sama kita ya. Udah buang.
Ini kok mukanya ngeselin banget nih, lihat nih. Sama teman-teman diskusi ya, sesama HR. Kamu serak nggak lihat mukanya? Jadi mukanya dulu serak nggak? Serak nggak? Mau pintar kek, mau hebat kek. Makanya ya, kalau foto KTP atau ID atau paspor, visa, kasih dong senyuman yang terbaik. Coba latihan dulu. Ya, jangan muka teroris. Nah, itu muka empetin. Wah, itu dijegal terus tuh, ya. Kita kan orang Indonesia paling takut itu kalau berangkat ke Amerika tuh, mau-maunya imigrasi tuh. Ya, kadang-kadang saya itu dapat visa Amerika setelah 3 kali apply. Nggak tahu kenapa. Ya mungkin tampang awalnya masih madesu ya, masa depan suram ya. Ditolak. Padahal udah bawa loh. Dukungan gereja, ini referensi keuangan apa, nggak mau lihat, bener. Saya mau kasih lihat, Sir, ini nggak, udah langsung tolak aja, padahal kita udah bawa loh. Ini ada deposito sekian. Saya mau tunjukkan bahwa kita ini cuma datang ke Amerika, ditolak. Coba lagi, ditolak. Wah, udah tahu nih. Jadi senyum. Udah. Jadi penting saudara disukai. Nah, setelah senyum, setelah lihat fotonya, misalnya dari 500 aplikasi, sisa 200. Baru dilihat, sesuai nggak requirement. Oh, ini sarjana pertanian, dibuang. Ini sarjana industri, dibuang. Bukan nggak bagus, tidak sesuai kategori. Karena orang kalau buka lamaran kan ada kualifikasinya. Orang itu saking butuh kerja, apa aja dikirim tanpa lihat kualifikasi. Jadi dia sortir. Yang dicari yang pengalaman di bidang sales marketing. Nah, buang-buang, anggaplah sisa 100. Itu yang dipanggil namanya tes ujian masuk. Kalau perusahaan besar begitu, ada tes saringan masuk. Dari 100, anggaplah mengalahkan 50 orang. Masuk lagi tes tahap kedua. Apa sih tesnya kalau di Indonesia? Psikologi tes, psikotes, tes kepribadian, tes-tes macam-macam, karena mereka mau cari the best of the best, gitu ya. Nah, anggaplah sisa 10 orang. Berapa orang tadi? Misalnya di awal 500 orang, sekarang sisa 10 orang. 10 orang ini diundang ke kantor untuk apa? Ada yang tahu? Interview. Ini bukan lagi masalah akademis. Ini masalah apa? Like and dislike. Nah, saya itu suka kalau wawancara orang, ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit loh dijawab. Contoh 10 orang, yang wawancara siapa? Ya atasan yang akan rekrut dia. Kan cuma cari 2 orang ya. Dari 500 orang tersaring, 10 orang. Ini masalah srek nggak di hati. Ini saya mau kasih gambaran betapa pentingnya disukai Tuhan dan disukai manusia. Dia ngelamar kerja kan? Coba deh, saudara kalau lamar kerja gini ya, anakmu misalnya, atau kita bayangin ya, kita ditanya begini. Coba ceritakan apa kelebihanmu. Itu susah loh, orang jawab kadang-kadang ada yang bilang begini, apa ya, kelebihan saya, itu udah nggak diterima itu. Mau jadi sales, kelebihan sendiri aja nggak bisa jelasin, apalagi nanti mau jual produk, orang tanya kelebihanmu apa, ada lagi yang susah. Yang kedua, kelebihanmu apa? Kata orang, saya baik, teman-teman bilang saya jujur, saya juga pekerja keras, itu yang orang-orang sebut. Itu jangan terima itu. Masa orang lain lebih kenal dari dirinya? Kata si ini, saya begini, kata si ini, jangan. Tapi ada juga yang kelihatannya rendah hati loh. Apa kelebihanmu? Biar waktu yang menguji, Pak. Biar waktu yang menguji. Ya kan? Nanti kalau jual produk, orang tanya, bagus gak produkmu? Ya, biar waktu menguji. Harus pede dong. Kelebihan saya, karena dia tanya kan, kelebihan saya komitmen tinggi, saya pekerja keras, dan juga saya bisa bekerja sama dalam tim, misalnya. Nah, yang paling susah ditanya adalah begini, apa kelemahanmu? Saudara coba bayangkan dulu, posisimu mau melamar kerja, dari 500 orang, ada 10 orang di interview, Anda ditanya kelemahanmu apa? Salah jawab, langsung nggak jadi. Anda jawab apa kalau ditanya kelemahanmu apa? Oh, saya malas, Pak. Udah nggak diterima itu. Saya orangnya suka bohong. Oh, nggak diterima juga. Tapi kalau Anda bilang begini, saya nggak ada kelemahan. Wah, pasti juga nggak diterima. Masa bohong sekali nggak ada kelemahan. Kita harus bisa mengubah weakness into strength. Contoh ya, contoh. Ini agak sambil bercanda ya.
Kan tadi jabatan yang mau dicari apa? Sales. Kelemahanmu apa? Coba cerita. Dengan mantap saya akan bilang, saya ada 2 kelemahan, Pak. Yang pertama, saya itu suka gelisah, Pak. Oh, kok gelisah? Saya gelisah, Pak, kalau target belum tercapai. Wih, bagus juga ini ya. Dia gelisah kalau target tidak tercapai, berarti dia mau capek. Yang kedua ada lagi, saya minta maaf, Pak, kalau seandainya saya bekerja di sini, saya punya satu kelemahan besar yang saya coba atasi, saya perfeksionis. Oh, maksudnya apa? Saya itu kalau kerjaan seadanya suka apa ya, nggak puas. Jadi kadang-kadang saya harus lembur untuk menuntaskan. Dan kalau kerjaan saya sudah beres, kayaknya nggak tahan kalau lihat kerjaan teman belum beres, pengen bantu, Pak. Bisa nggak di perusahaan ini saya bantu-bantu yang lain juga kalau kerjaan udah beres? Karena saya itu perfeksionis, Pak. Maklum agak apa ya, standarnya terlalu tinggi buat diri sendiri, itu yang bikin saya stres kadang-kadang. Wah, itu namanya apa? Weakness yang disajikan menjadi strength. Tepuk tangan dulu ya. Wow, saya ambil charger dulu. Oke, ya. Kelihatannya laptopnya lobet dikit. Oke, nah itu contoh. Artinya apa? Disukai manusia, disukai Tuhan, itu membawa perubahan yang luar biasa. Ya, jangan dikit-dikit orang lihat kita. Aduh, begitu WA masuk udah malas orang. Aduh, pasti menyusahkan lagi nih. Aduh, pasti mau minta ini lagi, pasti ini lagi. Nah, pastikan hidupmu dimanapun kita berada, di gereja, di kantor, di kampus, di bisnis, di society, kita disukai Tuhan, disukai manusia. Sehingga orang-orang pengen jadi partner, networking, kerjasama, pengen untuk bantu kita, support kita, ataupun minimal yang belum dapat jodoh, kita lebih mudah dapat jodoh. Amin, karena kita disukai orang. Ya, jangan orang lihat muka kita, kalau orang Jakarta bilang empetin gitu ya, empet gitu kayak, nek gitu lihatnya. Jangan. Buat orang lihat kita, kehadiran kita menyenangkan. Nah, karena banyak sekali hal yang luar biasa, dan itu baru bisa terjadi kalau ada pertumbuhan. Itu tidak bisa terjadi kalau diri saya yang lama, ya. Lihat tuh tampang yang lama tuh, ya. Nah, ini tampang-tampang empetin dulu nih. Makanya ya kalau begini tampangnya dulu empetin ya nggak laku gitu ya. Nggak cerah gitu, suram gitu ya. Nah, jadi kita perlu tahu beberapa prinsip ya. Pertama, pertumbuhan itu tidak otomatis, harus diniatkan. Bertambah umur sudah pasti terjadi. Sebenarnya ya, seorang anak dikurung di kamar 10 tahun, yang penting dikasih makan, dikasih minum, kira-kira bertumbuh nggak otomatis badannya? Anak jangan disekolahkan, jangan diajak bersosialisasi, di lockdown di rumah, ya nggak usah diajak ngomong, taruh aja di kamar, ya pokoknya makan minum tercukupi, nggak usah kasih ibadah, nggak usah kasih komunikasi dengan dia, otomatis dirinya makin besar. Tapi apa jadinya dalam dirinya? Mentalnya, spiritualnya, coba bayangin, anak kecil 5 tahun atau 3 tahun didiamin 10 tahun. Ya, tidak ada diisi hidupnya. Badan tambah besar, usia bertambah, tapi dalamnya kosong. Ya, karena nggak pernah diisi. Ya, nggak diisi pengetahuan, nggak diisi kehidupan rohani, nggak diisi mentalnya, komunikasi. Oleh karena itu pertumbuhan dimulai dengan kesadaran diri. Kenapa? Kita perlu tahu area mana saja yang perlu ada pertumbuhan dalam diri kita. Ya, kesadaran diri itu adalah kunci perubahan diri. Perubahan diri terjadi pengembangan diri. Pengembangan diri terjadi pencapaian diri. Makanya kuncinya sadar diri. Ayo katakan sama-sama, sadar diri. Jangan sampai kayak orang di luar sana tidak berubah-berubah karena tidak sadar diri. Yang ada lupa diri. Dan repot lagi kalau hidup sudah tidak tahu diri. Ya, nah, kenapa sih penting sadar diri? Kita mau berubah apa kalau nggak sadar diri? Kita harus sadar, oh, saya orangnya gampang marah. Oh, saya orangnya suka telat, misalnya. Oh, saya orangnya suka nggak komitmen. Sadar dulu nih. Oh, saya ini kayaknya nggak konsisten nih orangnya.
Oh, saya kurangnya ini dalam hal komunikasi. Karena saya lihat banyak orang komplain kalau saya ngomong, kamu sih ngomong bagus, kalau nggak ngomong lebih bagus lagi. Oh, sadar dong, perbaiki komunikasinya. Nah, saya itu termasuk, saya bersyukur ya, puji Tuhan, saya termasuk orang yang cukup sadar diri. Ada kepekaan khusus, kayak begini nih. Saya ngomong sama istri ya, tiba-tiba kok mukanya berubah. Saya tuh langsung tahu loh, di hati langsung begini, tek, kamu itu tadi sinis ngomongnya. Kamu itu tadi nadanya agak tinggi. Dia itu agak kesel. Minta maaf. Nggak ada yang suruh saya loh. Saya bilang, sayang, maaf ya. Tadi aku capek. Aku ngomongnya agak-agak ini, agak kasar mungkin bagi kamu. Iya, aku maafin. Kalau wanita kan begitu tuh. Ya, aku maafin. Buang muka, tapi hati seneng. Ya kan? Nah, itu saya sadar loh. Atau begini nih. Saya khotbah ya. Saya khotbah di gereja. Begitu turun panggung, langsung di hati saya begini, tek, kamu sombong. Ih, itu nggak ada yang ngomong loh, hati saya ngomong, kamu sombong. Yang tadi kamu cerita, kamu itu memegahkan diri. Kamu itu mau cari pujian manusia. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku kalau aku sombong. Ampuni aku kalau aku memegahkan diri. Itu contoh. Kadang-kadang itu di hati itu bisa langsung ada signal. Itu namanya sadar diri. Nah, tetapi manusia tidak selalu sadar diri. Ada kalanya saya nggak sadar diri. Bagaimana caranya? Minta feedback. Nah, ini yang saya mau kasih tahu Anda. Kalau punya istri, punya suami, punya anak, punya gembala, gembala punya jemaat, minta feedback. Ada masukan nggak buat saya? Nah, ada masukan nggak buat saya? Saya tanya istri saya pernah bilang gini, menurut kamu saya suami yang baik nggak? Ya jangan tanya sering-sering, ya kadang-kadang kita tanya sering-sering, makan hati terus kita, ya kaget-kaget loh jawaban istri saya. Ini saya cerita sama Anda ya, Anda jangan ketawain saya, Anda juga lakukan nanti, kaget Anda kadang-kadang. Jadi saya tanya ya, sekali-sekali lah, berapa bulan sekali. Menurut kamu aku suami yang seperti apa? Saya berharap nih istri saya puji saya, tinggikan saya, muliakan saya. Wah, kamu suami yang terkenal, kamu suami penulis buku, kamu adalah seorang pembicara yang begini-begini. Gak ada loh. Dia cuma bilang begini, kamu baik, kamu tanggung jawab, ya. Nah, tapi, Anda harus tahu nih, kalau yang nggak biasa bahasa Indonesia, ya saya nggak tahu di Amerika ya, but, ya, kalau tapi itu sama dengan sudah diangkat, siap-siap dijatuhkan. Membatalkan kalimat sebelumnya. Kan tadi kamu baik, kamu bertanggung, tapi wah itu deg-degan tuh dengernya. Tahu nggak? Sini saya kasih tahu Anda deh apa adanya saya. Tahu nggak tapinya istri saya apa? Dia bilang begini. Tapi kamu itu orangnya suka nggak fokus. Kamu itu kalau di panggung khotbah seminar kayaknya bisa kuasai semuanya materi. Kamu hal sepele aja suka nggak fokus. Dan saya jujur Bapak Ibu, itulah saya yang saya mau berubah. Contoh ya, kalau saya lagi pegang handphone WA, jangan ajak saya ngomong. Antara saya salah jawab Anda atau saya lagi ketik WA, salah WA. Entah kenapa itu. Saya di mobil kalau nyetir sendiri, ya kalau di Jakarta kebanyakan saya pakai sopir. Tapi kadang-kadang saya harus setir sendiri ya, karena sopir nggak masuk, apalagi pandemi ini sudah jarang masuk sopir ya, karena supaya kita nggak tahu sopir kan pergaulannya di mana. Saya keluar rumah kan ada kartu kompleks yang saya tempel e-tol. Istri saya bilang, fokus, itu jangan e-tol, kartu kompleks. Masuk ke mall harusnya ambil tiket. Saya tempel kartu tol. Aduh, kebalik-balik. Dan saya paling sering, nggak tahu ada pernah ngalamin, sudah parkir mobil di mall, begitu pulang nggak tahu parkir di mana, lupa lihat nomor berapa. Aduh. Dan pernah juga naik lift ya, naik lift misalnya lantai 20 ya, lift udah kebuka di lantai 20, saya masih diem aja gitu ya, sudah lantai 27 baru sadar, udah terbuka tadi 20, itu saya, ya kan? Jadi kadang-kadang bahkan ngomong begini nih, istri ajak ngomong ya, saya bilang iya. Dia udah tahu tuh. Iyanya apa? Coba apa? Apa ya? Jadi mata saya lihat dia tapi kayak kosong. Nah, sebenarnya saya mau membela diri. Ya, saya itu paling bisa membela diri. Cuma saya mau bilang saya terlalu banyak pikirin kalian. Tapi pembenaran lagi ya. Karena poin kedua masukan istri saya kepada saya, kamu selalu merasa paling benar. Itu loh. Jadi ternyata saya berpikir dia
Wah, membanggakan suaminya. Ya, dia tahu bahwa saya suami yang baik. Tapi dia kasih tahu saya kelemahan. Kamu itu suka merasa paling benar. Iya juga sih, maklum pembicara. Dia ngomong satu hal, saya bisa kasih keluar referensi 3 buku dan 2 ayat pendukung dari setiap kata-kata saya. Wah, jadi dia malas ngomong, udah, sudahlah, speechless ngomong sama kamu. Jadi satu kalimat kalau mau berdebat dengan saya punya referensi buku dan literatur, kalau perlu hasil survei, kalau perlu 3 ayat untuk membuktikan bahwa yang saya ngomong, wah itu bikin, ternyata itu di pandangan istri saya, oh gitu ya. Kadang-kadang contoh ya, disuruh cari susu di kulkas. Tolong dong ambil susu atau ambil vitamin. Saya buka kulkas. Nggak ada. Ada. Istri dari atas, ada. Coba. Nggak ada. Di mana? Itu di rak kedua. Nggak ada. Jangan cari pakai mulut, pakai mata. Coba aja ke sini, nggak ada. Ada yang pernah begitu nggak? Gituin suaminya. Begitu dia turun, tuh, ada kan? Iya loh, itu kayak mata dibutakan loh, ada kayak selaput gitu ya, nggak lihat itu. Saya udah cari-cari nggak ada, padahal ada di depan mata. Nah, makanya saya memberitahu ya, pria ini kita kalah sebenarnya sama wanita dalam beberapa hal. Pria itu, matanya diciptakan Tuhan, itu agak sempit jarak pandangnya. Jadi kalau kita ke mall naik eskalator, ada cewek cakep, itu pria itu gampang kedapatan. Dia nggak bisa lihat kalau nggak begini. Jadi harus noleh begini. Ya, ada teman saya tuh, misalnya jalan ya, tiba-tiba ada cewek cakep ya, dia begini. Itu mata, itu kepala pria harus ikut. Wanita beda. Tuhan ciptakan wanita widescreen, layar lebar. Jadi dia masuk gereja aja atau pesta, dia matanya ke depan. Itu wanita hati-hati tuh. Ya, pria-pria saya kasih tahu rahasia wanita, matanya lihat ke depan, sudut pandangnya dia tahu ini pakai tas merek apa. Wih, dia tahu loh. Satu waktu ada kelompok sel di rumah saya. Kelompok sel suami istri. Suami-suami kan suka ngumpul-ngumpul cerita-cerita ya. Istri-istri juga ngumpul sendiri ya. Nah, saya ada ingat namanya Ibu Audrey. Ibu Audrey ini ngobrol sama istri saya dan ibu-ibu lain. Kita suami ngobrol-ngobrol di sini. Ya, istilahnya pembicaraan pria, pembicaraan wanita. Saya lupa ada teman pria nanya jalan atau nanya lokasi. Itu lokasinya di mana ya? Belum sempat kita jawab. Si Ibu Audrey yang lagi ngobrol di sini, dia bantu jawabin pembicaraan pria. Kebayang nggak? Berarti wanita sambil asik ngomong, terpantau radarnya. Itu pembicaraan pria itu ngapain aja. Wih, saya bilang luar biasa banget. Kita aja belum sempat jawab, dia kan lagi asik di sana. Kenapa dia yang jawab? Berarti dia bisa multitasking. Itu wanita. Wanita itu kadang-kadang telepon customer, nyusuin anak, kaki bisa buka kulkas loh. Itu bisa rangkap-rangkap, itu yang saya nggak bisa, susah saya. Ya, jadi Anda harus tahu, ya, makanya wanita itu diciptakan sebagai penolong. Ya, dia tolong pria ya, aspek-aspek. Cuma ada satu sih kelemahan wanita kadang-kadang secara umum ya, susah baca peta. Bingung selalu kalau, aduh, jalan di mana? Jalan bingung deh. Kalau wanita itu ingat jalan, ayo ngaku siapa yang wanita susah hafal peta, jalan, maps gitu ya. Istri saya kemana berapa kali nggak ingat tuh. Saya bilang, ini yang kita udah pergi kemarin nih tempat makannya. Oh iya, jalannya di mana? Bingung tuh. Ya, bingung ya. Nah, jadi memang ada kelebihan kekurangan ya. Nah, tapi sadar diri kuncinya. Mau nanya istri. Nah, tanya nanti gembalamu. Nanti tanya pemimpinmu, komunitasmu, ada masukan nggak buat saya? Ya, atau ada, kalau bagus rame-rame juga kita pernah buat di gereja begini nih. Ini ide saja ya kalau mau dibuat ya. Jangan bilang kritik saran. Jadi gini, ini cocoknya kalau 10-20 orang ya, masing-masing dikasih secari kertas. Secari kertas kecil-kecil kayak notes gitu ya, post-it. Nah, saya akan tulis area apa yang saya rasa Pak Yongki perlu improve. Area apa yang saya apresiasi dari Pak Yongki. Saya tulis. Nah, saya tulis area apa yang saya apresiasi dari Pak Dani. Area apa yang saya rasa Pak Dani perlu improve. Nah, saya tulis ya. Nah, terus saya juga dapat. Nah, nanti kita buka sama-sama sharing. Nah, tapi kenapa harus area diimprove? Supaya masukan kita bukan masukan menjatuhkan. Beda loh kritik dengan area improvement.
Ya, jadi contoh ya, misalnya, oke, misalnya ya, saya dapat nih, sebaiknya apresiasi dulu supaya istilahnya hati tenang dulu ya. Kalau bisa lebih banyak apresiasinya, improvementnya bagus, nggak usah terlalu banyak. Nah, misalnya ya saya dapat begini, area yang Pak Haryanto harus improve ya dari teman-teman kasih masukan. Kalau kasih tugas jangan mepet-mepet. Oh, gitu di pandangan teman-teman. Oke. Terus kadang-kadang kalau ngomong sama kita, matanya suka nggak fokus sambil lihat yang lain gitu. Oh, itu saya pernah loh dapat ya. Karena apa ya? Saya kan sambil mikir kerja ini sambil iya ngomong aja. Oh, ternyata di hati mereka kayaknya kurang ini. Oke. Apalagi yang saya perlu improve? Agak kaku ya. Kadang-kadang dalam hal ini kurang fleksibel. Oh, itu. Nah, area diapresiasi. Wah, Pak Haryanto selalu komitmennya tinggi, selalu on time, selalu peduli sama tim. Nah, jadi itu hal yang kita saling apa ya, memberikan feedback. Nah, itu yang saya lakukan kalau meeting. Ya, kalau saya meeting selalu sama tim, saya awali meeting saya apresiasi. Ya, ini tambahan aja ya. Kalau kita meeting pelayanan atau apa, ada apresiasi, ada evaluasi, ada koreksi. Ya. Nah, supaya orang ada atensi. Ada juga apa? Motivasi. Nah, karena kalau orang dikoreksi-koreksi terus kayaknya nggak enak ya. Nah, tetapi ini jadi budaya. Jadikan budaya bisa juga kalau BMC New York mau setiap kali habis pelayanan langsung evaluasi. Jadi budaya, kalau tiba-tiba langsung telepon, Pak Marcel, tadi bawain acaranya itu terlalu gini, itu kayaknya nggak enak. Nah, kita langsung jadikan budaya, pokoknya mau Marcel, mau Steven, mau Julin, pokoknya habis ibadah, yuk, atau besoknya, kita evaluasi yuk. Gimana acara kemarin? Oh, aku apresiasi, Marcel bagus banget tuh, kasih ayat di depan itu sangat itu loh, menarik misalnya. Oh, tadi Pak Steven juga. Jadi saling memberi apresiasi nih, misalnya cuma 5 orang ya, ada masukan, evaluasi. Oh iya, kita tadi yang pas lagu itu agak tersendat ya, mungkin perlu nanti ke depannya kita lebih rapi lagi rundown-nya karena tadi kayaknya jemaat agak bingung misalnya. Nah, terus kita lihat ada yang perlu dikoreksi nggak? Oh, kalau dari saya sih sudah bagus semua ya, cuma yang perlu saya koreksi tadi waktu Pak Marcel sebut ini kayaknya agak salah sebut nih, harusnya begini. Ini contoh aja ya. Oh, jadi orang terimanya enak loh. Karena ada koreksi, ada evaluasi, tapi ada motivasi. Oke, baik Pak Yongki tutup begini. Oke, buat teman-teman, kita sudah lalui minggu ini, nggak apa-apa. Ada tadi agak sedikit salah-salah ya di dalam ibadah, nggak apa-apa. Minggu depan lebih semangat lagi. Nanti teman-teman tolong ajarin juga ke tim yang lain ya, evaluasi ini pasti kita bisa lebih baik. Itu motivasi. Kadang-kadang ada atensi. Gimana kabar kemarin? Oh ya, oh kamu telat karena apa? Oh sakit ya. Jadi itu jadi pembicaraan kita. Ya, nah itu secara berkala saya buat termasuk sama anak. Saya bilang ada masukan nggak buat Dedi? Menurut kamu Dedi seperti apa? Anak saya bilang oh baik, suka beliin makanan. Apa saya suka beli makanan anak? Tapi anak juga pun tapinya ada. Tapi kalau sudah nasehat kepanjangan nasehatnya, maklum pembicara. Jadi anak saya dulu ya, ini saya heran juga sama Anda mau undang saya berbicara ya. Dulu anak saya waktu kecil ya, dia sampai tutup kuping, nggak mau denger, saking terlalu banyaknya nasihat. Berapa kali rumah tangga kami di meja makan rusak suasana gara-gara mulut saya. Anak saya kalau makan kan waktu dulu masih agak remaja, langsung angkat kaki. Makan sudah begini, angkat kaki gitu ya. Nah, bagi saya, ini bukan saya jahat, saking baiknya saya, itu bisa 2 sesi seminar di meja makan. Dari table manner sampai saraf terjepit, saya bisa bahas. Jadi sambil makan, saya bilang itu nggak bagus, duduk kayak begitu. Itu nanti kalau kamu masih muda, ke depan itu bisa sarafnya terjepit, gini-gini. Terus itu secara manner, kalau kamu pergi makan sama orang, gini-gini. Ngomong-ngomong begitu, tiba-tiba anak saya begini, wah nggak seru lah. Dia banting pintu nangis. Jadi meja makan jadi apa ya, tegang. Istri saya bilang apa? Kamu itu ngomong,
Jangan lagi orang makan, rusak suasana. Ya, tapi kan maksud saya baik, supaya kapan lagi bisa ngomong sama dia, kan dia biasa di kamarnya gini-gini. Ya, oke. Besok-besok lagi nasihat. Jadi saya mulai pelajari, kalau udah makan, tahan. Atau anak pulang basket bercucuran keringat, terus tiduran di sofa. Bagi seorang pengajar, selalu mau kasih sesi-sesi tambahan supaya dia bisa lebih baik. Ternyata mental nggak masuk. Wah, dia marah. Kenapa? Karena lagi capek. Oh, tahu nggak apa yang saya belajar? Karena saya mulai sadar, saya suka ngomong di timing yang nggak tepat. Maksudnya baik nggak? Baik, tapi timingnya. Jadi saya tahan diri nih. Ada kesalahan nih. Saya diam, makan dulu, anak mandi dulu. Malam udah santai-santai masuk kamarnya. Saya panggil, Brian, Dedi mau kasih tahu loh. Tadi itu kamu waktu habis pulang basket, kalau kamu berkeringat gitu, tiduran di sofa, itu sofa kita bisa itu nyerap. Jadi bau sama itu. Kalau bisa kamu nggak usah rebahan dulu, ganti baju dulu. Oh iya, aku salah. Sorry, Dad. Ih, masuk loh. Apa bedanya? Tadi juga nasihatnya sama. Oh, tadi nasihatnya orang lagi capek, orang lagi makan dinasehati, jadi males dengernya. Di situ saya sadar diri loh. Saya belajar lagi namanya communication skill pada anak, parenting. Kalau saya nggak mendapatkan feedback, saya tidak akan berubah. Jadi kadang-kadang perlu terima masukan, tanya gembalamu, ada masukan apa nggak buat saya? Ya, kalau kita pemimpin kita bisa kumpul, ada evaluasi buat saya apa? Khotbah kemarin bagaimana? Ya, kita selalu evaluasi tuh khotbah. Ya, Pastor Juan juga habis khotbah langsung nanya, ada evaluasi. Oh ya, tadi udah bagus sih, cuma tadi contoh yang ini kayaknya kurang jelas, mungkin jemaat bisa salah sangka. Oh iya ya, nanti diperbaiki. Jadi kita selalu ada minta feedback dari orang lain. Supaya apa? Sadar diri. Dari sadar diri kita bisa bertumbuh jadi lebih baik, dan lebih baik. Karena kunci kesadaran diri membawa perubahan diri membawa pertumbuhan diri. Yes, dan pertumbuhan harus melalui proses ini. Keluar dari zona nyaman. Nah, kalau kita mau bertumbuh, kita harus keluar dari comfort zone. Belajar hal baru, terjadi pertumbuhan yang baru, terjadi pencapaian, achievement zone. Kita sukanya zona yang mana? Zona pencapaian ya? Wah, bisa capai sukses, capai pelayanan yang meningkat, capai hal-hal besar, tetapi selalu cara Tuhan mau membawa kita keluar dari zona nyaman. Setuju? Saya buktikan. Abraham dibawa keluar dari zona nyaman, dari negeri asalnya ke negeri yang asing baginya. Nggak nyaman. Ya, Esther sudah nyaman-nyaman menjadi apa? Ratu, tapi demi kepentingan bangsanya dia menghadap raja di waktu yang berisiko dihukum untuk membela bangsanya. Petrus yang sudah nyaman jadi nelayan, penjala ikan disuruh menjadi penjala manusia. Gideon yang sudah nyaman mengirik gandum di bawah Tuhan untuk bisa memenangkan perlawanan dengan bangsa Midian kalau nggak salah ya. Ya, kita lihat Daud yang sudah nyaman jadi gembala di bawah Tuhan mencapai menjadi raja, mengalahkan Goliat dan bangsa Filistin dan banyak hal. Ya, kalau kita lihat ada banyak tokoh di Alkitab Tuhan bawa keluar dari zona nyamannya. Paulus itu sudah nyaman jadi penganiaya orang Kristen. Tapi setelah ikut Tuhan malah dianiaya. Coba aja kita jujur, lebih nyaman mana? Menganiaya orang atau dianiaya? Ya pasti lebih nyaman menganiaya. Tapi karena dia ikut Tuhan, dibawa belajar tentang kekristenan, pengenalan akan Tuhan membuat dia menjadi rasul yang luar biasa. Tapi nggak nyaman, dianiaya, sengsara. Nah, sama dalam hidup saudara. Apa yang saudara mau capai? Oh, aku pengen pelayananku berkembang. Oh, aku pengen bisnisku maju. Aku pengen penjualanku jadi hebat. Aku pengen karirku meningkat. Seringkali kita harus berani keluar dari zona nyaman, belajar hal baru. Kuasai hal baru, di situ kita bertumbuh dan kita bisa mencapai. Contoh pandemi ini, pertanyaan saya, hal-hal baru apa yang sudah Anda pelajari?
Ya, saya bersyukur pandemi ini membuat istri saya bikin masakan-masakan baru, belajar dari YouTube. Ya, wah, bikin ikan asam manis, bikin babi kecap telur. Ya, padahal nggak pernah bikin-bikin begitu. Sebentar lagi katanya apa? Ada menu shirataki sama apa daging cincang. Ya, baru uji coba sebentar. Jadi kita korban percobaannya dia, tapi kita nikmati. Ya, kadang-kadang salah bikin juga. Mantap gitu ya. Yang penting bisa bikin ya. Nah, ada yang jadi korban percobaan istrinya. Ya, nah, jadi itu hal baru. Saya hargai karena belajar hal baru. Ya, belajar kemampuan baru. Nah, saya kasih contoh begini deh. Hidupmu akan begitu-begitu saja kalau kita memilih di zona nyaman. Ya, contoh begini. Saya kasih tahu zona nyaman saya ya. Saya dulu malas olahraga dan suka makan tidak sehat. Saya paling suka makan kalau kayak fried chicken itu kulit ayam yang crispy. Saya kalau makan Padang paling jago makan kikil, gulai otak, apalagi tuh jeroan-jeroan. Kalau makan soto itu saya bisa makan semua komponennya sapi. Kaki sapi, kuping sapi, buntut sapi, lidah, apalagi tuh kalau kita soto kan ada namanya jantung, paru, usus, babat, kikil. Mungkin Anda bilang, ih geli, itulah Haryanto Kandanian dulu. Semua begituan yang nggak sehat, suka makan, gorengan suka makan, olahraga malas. Apa yang terjadi? Tiba-tiba beberapa tahun lalu, kepala saya sakit sekali, kayak diremes-remes setiap sore, mengganggu kualitas hidup saya. Nah, manusia kadang-kadang baru sadar diri kalau kepepet. Ya, nah saya cek darah, ternyata kolesterol saya tingkat tinggi sekali. Katakan dulu, wow, mulai sadar diri saya. Saya mulai join fitness. Ya, saya itu kan nggak suka olahraga dulu, paling jalan-jalan sore. Join fitness, saya nggak ngerti cara fitness. Jadi pakai personal trainer, professional trainer, bayar ya per pertemuan, per sesi. Nah, dia masih muda, masih mungkin selisih 20 tahun usianya dengan saya, badannya keren, six pack. Ya, saya kenalkan juga ke Pastor Juan. Akhirnya setelah itu Pastor Juan juga dilatih sama dia. Ya, Anda tahu dia bilang apa? Dia nggak kenal saya pertamanya. Dia nggak tahu kalau saya ini coach and motivator. Ya, pertamanya. Tahu nggak waktu saya datang dia bilang apa? Kak, semangat ya. Pasti bisa, Kak. Aku bantuin kokoh gitu. Dia nggak tahu nih yang dia motivasi ini motivator. Ya, tapi kalau saya dengar kata-kata dia agak ngeselin. Kayak kata-kata seorang motivator. Semangat, pasti bisa. Saya datang ke situ dengan kondisi lemes. Kita buat apa hari ini workout-nya? Gampang, Kak. Angkat 10 kilo, 10 kilo dulu. Hah? 10 kilo? Jangan deh, 8 kilo aja. Nggak, kakak pasti bisa. Aku bantuin. Namanya Ate. Ate bantuin. Saya bilang berapa kali angkat? Kan masih awam ya. Ya, biasa 12 kali angkat dikali 3 set. Hah? 8 kilo? 10 kilo diangkat 12 kali. Saya bilang, 5 kali aja deh, 8 kali. Nggak, kakak coba dulu. Pasti bisa. Nah, lihat proses apa terjadi di sini. Proses dibawa dari zona nyaman keluar ke zona pembelajaran. Begitu saya angkat sekali, 2 kali, 3 kali, waduh udah gak kuat. Tahu nggak, namanya coach itu seperti seorang gembala, seperti seorang pemimpin yang selalu bawa keluar kapasitas kita. Kita maunya begini, ayo kamu bisa lebih, ayo kamu belajar melayani ini. Dia bilang bisa, saya bantuin. Wah, aduh, berat sekali. Ya, sejak itu saya baru tahu hidup tidak seindah kata-katanya motivator. Hidup tidak semudah kata-katanya motivator. Saya tulis di Instagram saya, even motivator needs a coach. Yang kedua, saya belajar apa? Saya belajar pola makan. Wah, diajarin makan putih telur, makan susu protein, dada ayam rebus, makan makanan-makanan yang apa? Brokoli, hindari gorengan. Wah, pertamanya semangat kayak kasih mula-mula. Wah, semangat. Beberapa lama bosan makan begituan, lebih enak makan crispy fried chicken. Sampai teman saya yang badannya bagus, saya bilang, gimana nih makan dada ayam rebus? Jadi itu pola makan orang fitness itu sukanya makan dada ayam yang rebus, kena rendah kalori tapi high protein. Wah, saya udah nggak bisa, susah makan. Tahu nggak dikasih resep apa? Itu dada ayamnya di blender, pakai pisang, diminum. Wah, saya bilang kalau susu coklat enak, alpukat Ovaltine enak, ini dada ayam blender. Pernah coba? Dada ayam diminum. Wah, tapi saya minum.
Waktu itu ya, saya minum, glek, glek, glek. Orang rumah ketawain saya. Oke, Anda ketawain saya juga ya. Anda lihat hasilnya. Katakan amin. Nah, inilah prosesnya. Apakah saya beruntung? Tidak. Jangan bilang beruntung. Anda lagi makan martabak, saya minumnya dada ayam rebus dulu. Ini contoh. Dalam hidup, kalau kita mau terjadi pencapaian, harus keluar zona nyaman, belajar hal baru, bertumbuh, dan Anda mencapai sesuatu. Ya, ini contoh. Ini bidang kesehatan. Bisa nggak di bidang pelayanan? Bisa nggak di bidang olahraga? Bisa nggak di bidang bisnis karirmu? Mau bertumbuh, keluar zona nyaman. Yes? Nah, makanya kita lihat ya prosesnya di sini ya. Untuk bertumbuh lalui proses namanya pengalaman. Ya, pengalaman. Setiap hidup ini pasti punya pengalaman, suka dan duka, berhasil dan gagal, ambil insight. Termasuk pandemi ini. Pandemi ini akan menjadi pengalaman besar dalam hidup kita. Apa insight-insight yang kita dapatkan? Apa hal-hal yang kita pelajari sehingga kita jadi lebih baik? Dan dari pengalaman kita butuh belajar. Belajar dari buku, dari firman Tuhan, dari sharing, dari seminar, dari ibadah, dan ini paling efektif, pemuritan, discipleship, ya. Saya dari tidak bisa jadi bisa, dari tidak tahu jadi tahu, dari bodoh jadi pintar, dari tidak mengerti jadi mengerti, karena mau dimuridkan. Ya, tadi saya senang doa yang tadi dikatakan apa? Memiliki teachable heart, hati seorang murid, telinga seorang murid, itu penting. Itu yang membuat hidupmu mau bertumbuh, mau mengalami proses, mau belajar dari proses, dan mau dimuridkan di dalam proses. Saya bisa hari ini karena saya dimuridkan, dan pemuritan terbaik adalah gereja lokal. Anda di gereja lokal, ya. Kadang dikasih kesempatan tugas, kadang dikasih jadwal, bantu-bantu pelayanan, kadang nggak enak, tapi disitulah kita bertumbuh. Amin. Nah, disinilah yang saya mau tunjukkan 2-3 hal terakhir ya. Tujuan Tuhan dalam hidup kita selalu berhubungan dengan kita akan jadi apa, kita akan lakukan apa, dan kita akan memiliki apa. Nah, being, doing, having. Nah, cara Tuhan mengubah manusia itu dari dalam keluar. Apa yang saudara mau raih? Itu dimulai dari menjadi, being. Jangan ditukar. Ada orang maunya having. Contoh ya, kalau having, oh tiba-tiba dikasih uang. Having banyak uang. Tapi kalau being-nya tidak bisa kelola uang, habis nggak? Habis. Ada cerita loh di Jawa kemarin, tiba-tiba apa ya, pedagang-pedagang apa itu perkebunan atau apa, tiba-tiba dapat banyak uang. Oh, sorry, pembebasan tanah. Saya lupa daerah Sumeneb atau apa, itu mereka pada beli mobil tuh, 3 mobil, 2 mobil, pada nggak bisa nyetir. Itu dapat uang dari pemerintah miliaran atau swasta ya, tiba-tiba uangnya habis loh. Itu masuk berita. Kenapa? Tiba-tiba dapat uang miliaran, tapi being-nya tidak bisa kelola, mentalnya masih miskin. Dipakai belanja ini, belanja itu, beli sofa baru, beli ini, habis, masuk berita. Sama, seseorang diangkat tiba-tiba jadi pemimpin, memiliki jabatan pemimpin, tapi being-nya bukan as a leader, sebentar lagi timnya rontok semua. Jadi, kalau mau memiliki having, kita harus mulai dari being. Apa contohnya? Oh, saya mau pengen punya bisnis yang berkembang, saya mau punya uang yang banyak. Mungkin being-nya menjadi orang yang ulet, tekun, inovatif, kreatif. Oh, saya mau menjadi orang yang punya kehidupan rohani yang diurapi Tuhan. Mungkin being, jadi orang yang pribadinya mencintai Tuhan, melekat sama Tuhan. Maka engkau akan dapat having, banyak karunia-karunia yang dipercaya Tuhan. Oh, saya mau punya badan bagus, saya mau memiliki badan bagus, itu having. Tapi siap gak kita menjadi being, orang yang menyadari pola hidup sehat, bagaimana membangun lifestyle yang baru. Jadi, your being akan menciptakan apa yang menjadi activity atau doing. Karena kita doing, kita menjadi having. Sampai di sini bisa paham ya, perubahan dalam diri kita
menentukan perubahan perilaku, itu yang menciptakan apa yang kita miliki. Makanya ada istilah, mentalitasmu menentukan realitasmu, mentalitasmu menentukan fasilitasmu. Jangan dibalik. Di Indonesia banyak kebalik. Dikasih fasilitas busway, dikasih fasilitas halte umum, dibakar sama masyarakat Indonesia. Makanya negara kita ketinggalan, jujur. Kita harus berdoa. Kenapa? Dikasih dibangunin public transport, public area, dikotorin, dicoret, didemo, dibakar. Sedangkan kalau di Singapura contoh, negara kecil bisa berkembang karena mentality orangnya menciptakan many facilities, good facilities. Bisa paham ya? Nah, makanya hari ini saya mau beritahu satu contoh yang berharga buat kita. Lihat di tangan saya ada botol. Ya, ini karena pakai virtual background jadi agak nggak kelihatan ya. Lihat, apa yang kita isi di botol ini menentukan harganya. Setuju? Contoh ya, kalau saya isi mineral water harganya berapa? Mungkin kalau di Jakarta ya 10.000, paling mahal 10.000, 6.000, 7.000 juga bisa dapat. Kalau isinya saya ganti dengan madu, setujukah Anda kalau saya katakan akan lebih mahal? Ya, mungkin bisa 500.000. Kalau isinya diganti parfum merek terkenal, misalnya Chanel, bisa jutaan. Berarti harganya ditentukan isinya. Bisa paham? Apa yang diisi menentukan nilai, menentukan harganya. Pertanyaan saya, apa yang kita isi dalam hidup kita menentukan kualitas dirimu. Ya, saya tunjukkan ya pada Anda potensi seorang manusia, beberapa gambar terakhir, 5 menit saya selesai. Contoh, ada yang tahu siapa ini? Apa yang kita isi sama anak ini? Orang lahir kan sama, bodoh. Setuju nggak? Orang lahir bodoh, ya nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong. Tapi kalau dirinya diisi, dia bisa menjadi seorang Bill Gates. Contoh aja ini ya, contoh. Ya, mungkin apa yang diisi hidupnya, mungkin it's all about computer. Nah, ini saya waktu kecil foto saya. Ya, oh bukan ya. Kalau ini diisi dengan tentang e-commerce, tentang bisnis online, marketplace, akhirnya ada yang tahu bisa menjadi seorang Jack Ma. Tergantung apa isi kemasannya. Contoh lain lagi ya. Contoh lain lagi. Ada yang tahu siapa ini? Ah, ini pasti udah nggak ada yang tahu nih. Kalau ada yang tahu, saya kasih hadiah nih, ya. Saya kirimin e-book 200 halaman. Oke. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Ini anak beda dengan Jack Ma, beda dengan Bill Gates. Dia diisi dengan firman Tuhan, diisi dengan penginjilan, diisi dengan doa. Potensi seorang anak kecil bisa membawa dampak ratusan juta orang via evangelism. Ada potensi Billy Graham. Bisa paham maksud saya? Apa yang diisi menentukan nanti potensinya. Tapi ini lain cerita. Ini anak diisi mungkin dengan kebencian, dengan dendam, dengan peperangan, dengan duka, dengan kesengsaraan. Dia menjadi seorang apa? Ada yang bisa tebak? Menjadi seorang Hitler yang membunuh jutaan umat Yahudi. Jadi, apa yang diisi menentukan jadi apa. Makanya hari ini, coba cek. Tolong tugas buat Anda semua, cari foto masa kecilmu. Engkau sudah jadi apa saat ini? Engkau sudah lakukan apa saat ini? Engkau sudah memiliki apa saat ini? Kalau pertanyaan saya, Anda bilang, Pak Haryanto, saya belum puas. Ingat, the best is yet to come. Masih banyak hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan. Ini ayat penutup. Paulus berkata, 1 Korintus 13 ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dan yang saya mau katakan, inilah yang terjadi. Hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan bagi keluarga, orang lain,
dan juga di sekitar kita adalah menjadi pribadi yang terus bertumbuh. Apa hadiah yang terbaik seorang gembala bisa berikan buat jemaatnya ketika dia menjadi gembala yang terus lebih baik dan bijaksana dari hari ke hari? Apa hadiah terbaik seorang jemaat buat gembalanya ketika engkau menjadi jemaat yang lebih menurut, bisa mensupport gereja? Apa hadiah terbaik seorang suami bagi istrinya ketika kau menjadi suami yang lebih setia, suami yang lebih lembut, suami yang penuh kasih sayang? Hadiah yang terbaik yang bisa diberikan seorang istri buat suaminya ketika kau menjadi istri yang bertumbuh terus menjadi pribadi wanitanya Tuhan. Apa yang kita bisa berikan anak-anak buat orang tua ketika kau menjadi anak-anak yang lebih mengasihi sayang orang tuamu? Kalau Anda karyawan, apa hadiah terbaik yang kau bisa berikan buat perusahaanmu? Menjadilah karyawan teladan, karyawan yang terus bisa memberikan dedikasi buat perusahaan. Selalulah bertumbuh. Karena dengan bertumbuh, itu ada the best gift yang Anda bisa berikan buat orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.